Halo semuanya, kenalin aku Anissa Fitriani Fadilah dengan NPM 140610230025. Aku dari Prodi Statistika Universitas Pajajaran. Aku bakal ngejelasin apa itu Holt Method dalam time series. Data time series ada di sekitar kita. Penjualan bulanan toko retail, jumlah pelanggan layanan internet, bahkan suhu harian. Semuanya adalah contoh data yang diobservasi secara berurutan dalam waktu. Tapi bagaimana sih jika kita ingin memprediksi data ini di masa depan? Ada banyak metode prediksi, dan salah satunya adalah Holt's Linear Exponential Smoothing. Metode ini sering disebut sebagai Holt Method. Hari ini, kita akan membahas bagaimana metode ini bekerja, kapan harus digunakan, dan kelebihannya. Holt Method adalah salah satu teknik pemulusan eksponensial yang dikembangkan oleh Charles Holt pada tahun 1957. Nah, apa artinya? Singkatnya gini, ini adalah cara untuk mengambil data masa lalu dan memproyeksikannya ke masa depan, khususnya jika data Anda memiliki tren yang jelas. Metode ini sangat cocok untuk data yang menunjukkan tren linear, yaitu pola yang naik atau turun secara konsisten dari waktu ke waktu. Berbeda dengan metode sederhana seperti moving average, Holt Method ini mempertimbangkan dua hal penting. Yang pertama, level, yaitu nilai dasar atau rata-rata data saat ini. Yang kedua, tren, yaitu arah perubahan data. Nah, apakah data kalian cenderung naik atau turun? Metode ini tidak hanya membantu memahami tren, tetapi juga memungkinkan kita untuk merencanakan ke depan dengan lebih percaya diri. Misalnya nih, seorang manajer gudang dapat menentukan stok yang harus disiapkan berdasarkan tren yang teridentifikasi menggunakan Holt Method. Nah, dengan pemahaman ini, kita bisa menghindari pemborosan atau kekurangan stok. Berikut adalah inti dari Holt Method. Ada 3 rumus utama yang menjadi dasar prediksi. Rumus pertama yaitu untuk menghitung level saat ini. Artinya, kita menggabungkan nilai terbaru dengan level dan tren sebelumnya. Nah, parameter alpha mengatur seberapa besar bobot data terbaru dibandingkan data sebelumnya. Rumus kedua untuk tren. Rumus ini memperkirakan perubahan dalam data, yaitu seberapa cepat data kita naik atau turun. Nah, parameter beta di sini menentukan kecepatan respon tren terhadap perubahan data. Rumus ketiga adalah prediksi. Dengan rumus ini, kita bisa memprediksi data pada waktu mendatang dengan H yang menunjukkan jumlah langkah waktu ke depan. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih kita perlu 3 rumus ini? Bayangin, kita sedang memprediksi jumlah pelanggan di sebuah restoran. Nah, jika hanya memperhatikan nilai rata-rata, kita mungkin bisa kehilangan informasi tentang tren kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi pada akhir pekan. Nah, Holt Method mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan tren secara eksplisit. Selain itu, penggunaan parameter alpha dan beta memungkinkan kita menyesuaikan model ini agar lebih sensitif terhadap perubahan data terbaru atau tetap mempertahankan stabilitas dari tren jangka panjang. Sebelum kita masuk ke contoh praktis, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa sih contoh ini penting. Nah, dalam dunia nyata, data nggak pernah sempurna gitu. Kadang-kadang ada lonjakan tiba-tiba, atau mungkin datanya yang hilang. Nah, dengan latihan seperti ini, kita bisa belajar bagaimana metode Holt dapat tetap memberikan prediksi yang masuk akal meskipun data kita itu nggak ideal. Misalnya, sebuah toko retail mencatat penjualan bulanannya. Dalam 3 bulan terakhir, data penjualan menunjukkan tren naik. Dengan Holt Method, kita bisa memanfaatkan data ini untuk memprediksi penjualan di bulan berikutnya. Nah, mari kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, hitung level berdasarkan data bulan terakhir. Kedua, perkirakan tren berdasarkan perubahan dari bulan ke bulan. Nah, terakhir, gunakan kedua informasi ini untuk memprediksi bulan berikutnya. Holt Method memiliki kelebihan utama. Ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua yaitu efektif untuk data dengan tren linear. Nah, namun metode ini juga punya kekurangan. Jika data Anda memiliki pola musiman seperti kenaikan penjualan di akhir tahun, Holt Method mungkin tidak memberikan hasil yang akurat.
Untuk pola yang seperti itu, kita perlu metode lain seperti Holt Winters. Nah, jadi itulah penjelasan tentang Holt Linear Exponential Smoothing. Dengan metode ini, kita dapat dengan mudah memprediksi data time series dengan tren linear. Apakah kalian sudah siap mencoba Holt Method untuk data kalian sendiri? Jangan lupa untuk dicoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.